Martial Peak Bab 666 Puncak Batas Immortal Ascension. Saat dia memegang kotak batu giok, Yang Kai mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia buru-buru bertanya, apa ini? Sayap angin dan guntur. Han Fei menjawab dengan ringan, ini semacam harta karun yang mendalam. Tidak ada yang tahu dari bahan apa itu dibuat, tetapi aku dan Li Rong telah berusaha untuk memperbaikinya berkali-kali selama bertahun-tahun terakhir namun tidak pernah berhasil. Ketika aku melihat bahwa kamu sudah memiliki sepasang sayap yang mengandung hukum surgawi Dao, aku pikir aku harus membiarkan kamu mencoba memperbaiki ini. Yang Kai melirik ke arahnya, ekspresi keraguan muncul di wajahnya, merasa seolah-olah dia entah bagaimana memperoleh sesuatu yang tidak pantas untuknya dan baru saja akan menolak, tetapi pada saat itu pundak-pundaknya tiba-tiba mengeluarkan rasa pegal, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak gelisah, mencoba melepaskan diri dari tubuhnya. Ekspresi Yang Kai berubah dan sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas mereka, sayap Flaming Yang-nya benar-benar terbuka sendiri. Seolah-olah sayap Flaming Yang dan sayap angin gunturnya berbagi semacam koneksi yang halus. Yang Kai tidak bisa membantu mengepalkan kotak batu giok dan mengulurkan tangan bebasnya ke arah sayap angin guntur. Sayap angin guntur yang indah berubah menjadi kilatan cahaya saat dia menyentuh mereka dan langsung tenggelam ke dada Yang Kai. Pada saat yang sama ekspresi Yang Kai sempit dan ketika dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tak tertahankan tampaknya melewati punggungnya, seolah-olah bahunya dicabut dari tubuhnya. Wajahnya langsung pucat dan butiran-butiran keringat mulai terbentuk di dahinya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Li Rong dan Han Fei saling melirik tetapi keduanya tak berdaya untuk membantu, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan cemas berdoa agar Yang Kai akan berhasil. Setelah apa yang tampak seperti keabadian baginya, Yang Kai perlahan-lahan berdiri, terengah-engah, bahunya masih terasa sakit tetapi sekarang setidaknya agak tertahankan. Melihat adegan ini Li Rong tidak bisa menahan napas lega, mengeluarkan tawa ringan, sepertinya kamu dan sayap angin guntur benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Aku belum memperbaikinya. Yang Kai merajut alisnya, jelas merasa bahwa ada dua energi tirani yang tersembunyi di balik tulang belikatnya, terus-menerus mendatangkan malapetaka di tubuhnya, kekuatan angin dan guntur meletus dari waktu ke waktu, menyebabkan dia banyak kesengsaraan. Hanya berkat ketekunan dan ketabahannya yang luar biasa, dia tidak menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Aku tahu Li Rong tersenyum, tapi ketika Han Fei dan aku berusaha untuk memperbaiki itu sebelumnya, tanpa kecuali, setelah memasukkan itu ke dalam tubuh kami harus memaksa itu keluar dalam 1 jam atau kita berdua akan mati pada saat itu. Aku tidak tahu berapa lama kamu harus bertahan untuk menundukkan itu sepenuhnya dan memperbaikinya. Aku akan mengingatnya, Yang Kai mengangguk ringan. Dia sudah menemukan bahwa memurnikan sayap angin guntur mirip dengan memurnikan artefak, dia akan perlu memasuknya dengan aliran truki untuk memungkinkannya beradaptasi dengannya dan akhirnya menyerah. Sebelum dia memperbaikinya, sayap angin guntur mirip dengan benda asing di dalam dirinya. Tidak hanya itu tidak dapat digunakan, itu juga menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat. Kamu memiliki banyak hal untuk dilakukan, tetapi kamu tidak perlu cemas, cukup tangani satu persatu. Tidak ada yang bisa tumbuh kuat seketika. Li Rong mengingatkan dengan lembut, mengambil tangan Yang Kai dan diam-diam menggunakan keterampilan gerakannya yang mendalam. Setelah kembali ke ruang batu, Yang Kai tidak repot mengurus hal lain dan dengan cepat duduk di tempat tidurnya, menutup matanya, dan mulai bermeditasi. Di gedung segi 8 Li Rong dan Han Fei sama-sama menghirup cangkir teh yang harum. Setelah diam lama Li Rong tiba-tiba bertanya dengan ekspresi serius, Han Fei, apa pendapatmu tentang dia? Han Fei meletakkan cangkir tehnya dan juga mengenakan wajah serius, entah itu bakatnya, ketekunan atau keberanian, semuanya jauh lebih unggul daripada junior klan kita atau bahkan diri kita sendiri ketika kita seusianya. Jika dia tidak mati muda, masa depannya pasti akan cerah. Li Rong juga meletakkan cangkir tehnya dan dengan lembut mengetuk meja dengan jari gioknya, wajahnya yang elegan menunjukkan ekspresi yang sedikit rumit, sayangnya dia terlahir sebagai manusia. Jika dia berasal dari keturunan darah klan iblis kuno kita semuanya akan sempurna. Penampilan Han Fei berubah, Li Rong, kau. Li Rong tertawa dan menggelengkan kepalanya, apa yang kamu bayangkan? Aku tidak begitu kejam, aku hanya berpikir terlalu keras. Aku bukan tipe orang yang gagal menepati janjinya. Ekspresi Han Fei kembali tenang. Setelah mendengar kata-kata Li Rong barusan, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Li Rong memiliki pikiran yang bengkok.
Li Rong tiba-tiba tersenyum penuh arti, kenapa kamu tampak begitu perhatian terhadapnya tiba-tiba? Dia menyelamatkan hidupku di bawah gunung berapi. Jika bukan karena dia melindungi aku pasti sudah mati, jawab Han Fei ringan. Senyum Li Rong semakin dalam saat dia melanjutkan, rasanya tidak sesederhana itu bagiku. Kamu bahkan mengiriminya sayap angin dan guntur kamu yang berharga. Mengatakan demikian, dia menatap Han Fei dengan penuh arti. Kamu terlalu banyak berpikir, dia hanya seorang bocah. Han Fei mengalihkan pandangannya. Dia bukan anak kecil. Li Rong menggelengkan kepalanya, bagus, mari kita kesampingkan untuk saat ini, aku hanya merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun kita telah membuat posisi kita jelas dan sepenuhnya berniat untuk berhubungan baik dengannya, ia tampaknya masih melihat klan iblis kuno kita sebagai orang luar. Dia punya sedikit rasa memiliki di sini, apalagi ketergantungan. Kepercayaan diri dan keinginannya untuk memperbaiki dirinya sendiri sangat kuat. Itu wajar, dia memiliki cukup kemampuan untuk menjamin kepercayaan dirinya. Selain itu, ia ditangkap dan dikirim ke sini oleh budak senior pembawa peti mati dan kita belum benar-benar memiliki kesan baik yang mendalam terhadapnya. Bagaimana dia bisa punya rasa memiliki di sini? Han Fei berkata agak pahit. Baik dia dan Li Rong mengerti bahwa semua harapan dan impian klan iblis kuno mereka bergantung pada Yang Kai sekarang, tetapi pihak lain tidak punya rasa memiliki atau kedekatan dengan klan mereka. Tanpa tingkat keterikatan dan rasa saling percaya tertentu, ia akan selalu memiliki rasa waspada terhadap mereka dan setidaknya tidak akan sepenuhnya mengerahkan semua upayanya untuk membantu mereka. Jika dia bisa pergi, Han Fei dan Li Rong hampir yakin dia tidak akan ragu untuk melakukannya dan tidak akan menoleh ke belakang. Apakah kamu ingin membuatnya mengembangkan semacam kesukaan terhadap klan kita? Han Fei tiba-tiba menyadari rencana Li Rong. Itulah yang aku maksudkan, Li Rong tidak menyangkal hal itu ketika dia dengan lembut menggosok dahinya dengan frustrasi, sayangnya dia belum bekerja sama dalam hal itu. Buku-buku kuno kita semua mengatakan bahwa pria muda ras manusia memiliki sifat alami yang berapi-api dan terus-menerus mencari keindahan, jadi mengapa dia tampak begitu tidak tertarik? Aku sudah meminta Guaner untuk menemaninya selama lebih dari setahun sekarang, terlepas dari lelucon sesekali dia bahkan belum mencoba mendekatinya. Apakah Guaner hanya tidak sesuai dengan kriterianya? Han Fei juga merasa bingung. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dunia kecil yang misterius ini sehingga pemahamannya tentang ras manusia terbatas pada apa yang dicatat dalam buku-buku para leluhurnya. Semua catatan itu mengatakan bahwa manusia itu licik, jahat, dan berbahaya, dan bahwa keinginan mereka untuk memiliki wanita cantik tidak ada batasnya. Lalu wanita seperti apa yang dia sukai? Ada banyak gadis muda di benteng Dewa Iblis dengan semua jenis temperamen dan penampilan, tetapi aku belum pernah melihatnya tertarik terhadap mereka, Li Rong bergumam. Kalau dipikir-pikir, ketika kita bersama di bawah gunung berapi, meskipun dalam kendali penuh dia masih cukup sopan terhadap aku, kata Han Fei sambil berpikir. Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Li Rong menatap Han Fei sambil tersenyum. Omong kosong apa yang kamu katakan? Wajah Han Fei memerah. Aku sebenarnya tidak sepenuhnya bercanda, ekspresi Li Rong menjadi canggung, kita harus membiarkan dia merasakan setidaknya semacam keterikatan pada klan kita, tidak peduli metode apa yang kita gunakan, selama itu tidak menyakitinya. Han Fei menatap Li Rong dengan terkejut, melihat bahwa dia benar-benar serius tentang apa yang baru saja dia katakan. Aku tidak akan pergi. Alis Han Fei mengerut dalam. Membuat dirinya untuk merayu Yang Kai melampaui apa yang mampu dia toleransi. Li Rong tersenyum dan tidak lagi memaksakan masalah itu, hanya menghela nafas dalam-dalam saat mencoba mengatasi sakit kepalanya. Dengan situasi seperti sekarang ini, dia hanya bisa membuat skema semacam ini. Skema ini membuatnya merasa sangat malu di hatinya dan jika dia tidak dipaksa ke situasi saat ini, dia tidak akan pernah mempertimbangkan mencoba untuk merayu Yang Kai. Di tempat lain, meskipun rasa sakit di pundaknya masih parah, ekspresi Yang Kai sekarang berubah menjadi ketidakpedulian. Dia telah terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini, dan itu tidak lagi mengganggu kemampuannya untuk mengedarkan trukinya atau memurnikan pil. Memfokuskan perhatiannya dan memanfaatkan sepenuhnya keterampilannya yang terus meningkat, Yang Kai mendedikasikan dirinya untuk mempelajari alkimia, dan setelah setengah hari pil baru muncul dari tungku. Meneliti kualitas pil ini, Yang Kai mengangguk dengan kepuasan, itu adalah pil peringkat menengah kelas roh. Sekarang, bahkan tanpa mengandalkan arai roh tambahan, dia mampu menyempurnakan pil peringkat menengah kelas roh.
Jika dia menggunakan arai roh tambahan dan menambahkan setetes cairan segudang obat ke dalam bahan-bahannya, itu bahkan memungkinkan baginya untuk menyuling pil peringkat tertinggi kelas roh, yang berarti dia hanya selangkah lagi dari menjadi alkemis peringkat rendah kelas Saint. Mengambil sepotong batu kristal dan memegang di telapak tangannya, Yang Kai bermeditasi sejenak. Setelah memulihkan diri, Yang Kai berjalan keluar dari ruang batu dan berjalan ke gedung segi 8 di mana Li Rong berada sebelumnya. Menuju ke ruang rahasia di bawah bangunan segi 8, Yang Kai menggunakan transformasi iblisnya dan terus mengolah bentuk kedua dari transformasi Dewa Iblis. Sudah beberapa bulan sejak kematian Cucian. Selama beberapa bulan terakhir, Yang Kai menjalani kehidupan yang damai, membagi waktunya antara melakukan alkimia di ruang batu dan ruang rahasia di bawah benteng Dewa Iblis. Setengah waktunya dihabiskan untuk mempelajari alkimia, sedangkan setengah lainnya dihabiskan untuk mengembangkan transformasi Dewa Iblis. Tidak ada waktu yang terbuang. Sayap angin dan guntur tersembunyi di dalam tubuhnya juga terus-menerus dipelihara dan diperbaiki oleh trukinya, menampilkan tingkat kemajuan yang memuaskan. Yang Kai juga telah membuat langkah besar dalam kendalinya terhadap bentuk kedua dari transformasi Dewa Iblis. Semakin banyak cahaya keemasan terlihat dan sekarang setidaknya sepertiga dari darahnya memiliki cahaya keemasan. Darah emas ini mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Selain itu, setelah beberapa bulan kerja keras, kekuatan Yang Kai telah mencapai puncak batas Immortal Ascension. Dasarnya sangat solid dan tubuh fisiknya juga berkali-kali lebih kuat dari rata-rata master ras manusia di puncak batas Immortal Ascension, sementara persepsinya tentang martial Dao tidak kalah dengan master alam Saint. Setelah semua, ia telah menelan sentimen dari banyak master ke jalan surgawi yang terkandung dalam sisa-sisa jiwa mereka setelah kematian mereka. Tetapi meskipun hidup ini cukup santai dan memuaskan, Yang Kai selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, dan mengejutkannya, setelah mencapai puncak batas Immortal Ascension, kemajuan kultivasinya menjadi lebih lambat. Kesenjangan antara batas Immortal Ascension dan alam transenden sangat besar. Kembali ke ibu kota pusat transenden adalah penguasa tertinggi. Karena belenggu dunia itu, sangat sedikit orang yang mampu mencapai ketinggian seperti itu dan bahkan masing-masing dari 8 keluarga besar hanya memiliki 3 atau 4 master seperti itu, sementara pasukan kelas 1 memiliki paling banyak 1 atau 2, yang sebagian besar di antaranya adalah Orde Pertama. Tetapi bahkan di alam Tong Xuan, dengan energi dunia yang kaya dan berlimpah, sebagian besar pembudidaya akan menghabiskan seluruh hidup mereka hanya di batas Immortal Ascension, selamanya tidak dapat melangkah ke alam transenden. Namun secara keseluruhan, jumlah transenden di dunia ini tidak sedikit. Sejak dia tiba di sini, Yang Kai telah melihat beberapa lusin transenden dan bahkan beberapa saint. Yang Kai saat ini terjebak di pintu ke alam transenden dan mengalami kesulitan untuk menerobos melewatinya. Bersambung.